Kemudian mereka datang kepada ayah mereka isya'an pada sore hari yabkun sambil menangis dan mereka berkata ya abana wahai ayah kami inna dhahabna sungguh kami pergi nastabiqu untuk berlomba wa tarakna Yusuf dan kami tinggalkan Yusuf inda mata'ina di dekat barang-barang kami fa'akalahu dhi'bu lalu dia dimakan serigala wa ma anta dan engkau tidak akan mu'minin percaya lana kepada kami walaupun sekalipun kami berkata benar waja'u dan mereka datang ala qamisihi dengan membawa gamisnya bidamin kadhib dengan berlumuran darah palsu Yakub berkata bal sawwalat sebenarnya memang baik lakum atas kalian anfusukum hanyalah diri kalian amr tentang urusan fasabrun maka hanya dengan sabar jamilun yang terbaik bagiku Allahul musta'an dan hanya kepada Allah meminta pertolongan ala ma tasifun terhadap apa yang kamu ceritakan wajaz dan datanglah sayyaratun sekelompok musafir fa'arsalu mereka menyuruh waridahu untuk mengambil air fa'adala maka dia menurunkan timbanya qala ya busyra dia berkata senangnya hadza gulam dengan adanya seorang anak muda wa azaluhu kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan Allahu alim dan Allah mengetahui bima ya'malun terhadap yang mereka kerjakan wa syarauhu dan mereka menjual Yusuf bisaman dengan harga baksin yang rendah darahim
Yusuf kepada Yusuf minaz zahidin tidak tertarik. Amin. Alhamdulillah tiris gitu kan. Di sisi lain harus ngaos jadi mudah-mudahan jantan amal jariah berjuang di tengah ujian. Kita masuk ke surah Yusuf ayat selanjutnya, melanjutkan yang kemarin dari ayat 15 sampai 20, bahwa Allah turunkan surah Yusuf kepada Nabi Muhammad SAW ini ketika Nabi belum hijrah atau ketika Nabi di Mekah. Tujuannya untuk apa? Untuk tasliyah. Tasliyah itu apa? Menghibur Nabi, karena ketika Nabi di Mekah kita tahu bahwa banyak sekali yang benci kepada Nabi, bahkan dihina, dicaci, apalagi Nabi dihina, dicacinya, dijauhinya oleh sukunya sendiri, oleh suku Quraisy, bukan hanya oleh sukunya tapi oleh keluarganya atau pamannya sendiri. Siapa? Abu Lahab. Jadi kenapa surah Yusuf diturunkan ketika Nabi sedang di Mekah? Karena menghibur Nabi ketika waktu itu Nabi sedang dimusuhi oleh suku dan keluarganya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tahzan 'alaihim." Janganlah kamu bersedih terhadap mereka. Karena zaman dulu pun ada nabi yang telah lalu dimusuhi bukan hanya oleh sukunya, oleh keluarganya, tapi oleh kakaknya sendiri. Nabi siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Bukan hanya itu, nabi ini dijual layaknya budak yang tidak memiliki harga. Kemudian dijauhkan dengan ayahnya yang telah lalu, kemudian difitnah dan lain sebagainya. Jadi Nabi pun menjadi kuat hatinya setelah turun surah Yusuf. Setelah Nabi Yusuf difitnah, dari penjelasan yang minggu kemarin bagaimana Nabi Yusuf ini beranjak dewasa menjadi orang yang luar biasa fisiknya, ya oleh Allah diberikan kelebihan. Kemudian Yusuf ini difitnah berzina dengan istri seorang Aziz, dalam arti ibunya yang merawat dia ketika kecil zaman dahulu. Maka daripada terus-terusan menjadi fitnah wanita, Yusuf memilih di penjara. Yusuf memilih untuk tidak ada di dunia luar, meninggalkan Western di penjara. Karena asijnu ahaba, penjara itu lebih aku sukai daripada fitnah yang ada di luar. Karena Yusuf berada di tengah masyarakat yang luar biasa musyriknya di Mesir pada waktu itu. Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa kesyirikan yang terjadi di zaman Nabi Yusuf alaihissalam itu dijelaskan dalam surah Yusuf ayat selanjutnya. Ini ayat 30 sampai ayat 40. Jadi harta nyampak, kemudian kondisi kerajaan pada waktu itu sedang baik-baik saja, tapi ada yang hilang, yakni akidah, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Nabi Yusuf di penjara, interaksi
ditemukan, disimpan dengan barang dagangan, ditumpuk, dijual dengan harga darahim tadi kan, dengan harga yang rendah, dalam artian tidak berharga, padahal itu adalah calon nabi. Belum sampai di situ, Nabi Yusuf difitnah berzina dengan seorang perempuan. Ingat, ini adalah calon nabi, manusia yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama menyebutkan, kalau saja dunia ini sangat berharga di sisi Allah, kalau saja dunia ini punya nilai di sisi Allah, maka tidak ada satupun nabi yang oleh Allah dihinakan. Ayah nabi anu dipasihan penyakit, dugi ka panyawa teh ngancurkeun sadayana kehidupan dunia. Ku istrina dikandung. Ayah nabi anu nepi ka dibakar, dan itu adalah bapaknya para nabi. Ada nabi yang dibunuh dan ada nabi yang dicaci dan dibagi. Ini menunjukkan bahwa dunia itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal semua yang Allah uji itu adalah kekasihnya. Nabi yang betul-betul membawa risalah dan dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa di mata orang-orang soleh, dunia ini tidak ada artinya. Dalam artian tidak menjamin orang yang dicintai Allah kemudian dunianya oleh Allah dimuliakan. Nah, itu yang disebut dengan kenikmatan dunia. Mungkin saja para nabi atau Nabi Yusuf sendiri tidak pernah merasakan kenikmatan ruangan ber-AC, fasilitas yang penuh, bahkan makanan yang hari ini sangat enak dan lezat. Mereka harus merasakan kehinaan di dunia dengan berbagai ujian. Inilah ibu fillah rahimahullah, bahwa begitu hinaannya dunia. Kemudian kedua pemuda yang satu mes satu kamar dengan Yusuf ini, mereka bermimpi, diceritakanlah mimpinya. Padahal tidak mungkin ada orang berdusta dengan mimpinya yang disebutkan kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Da kaliatan teh cenah katinggalna teh ieu mah jalmi teh ka penjara, tapi selama di penjara tidak aneh-aneh, ibadah biasa gitu nya. Pami salat gitu, terus jujur gitu, namun cenah ieu menyebabkeun anjeunna di penjara. Terus saja urang caritakeun sampai akhirnya sebelum Yusuf mentakwil mimpi dua pemuda ini, saur Yusuf teh pinter oke, engkes ada acan tuangan di sikir gitunya sopi, waktu pada diceritakan naon takwil. Tapi saat itu anjir duaan kedah tauhid ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyelipkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala di sela-sela kebutuhannya. Kemudian setelah selesai ditakwilkan kepada teman-temannya sampai akhir, maka teman-temannya pun justru dalam keadaan bebas dari penjara. Sementara Yusuf pada waktu itu masih mendekat diam diri di penjara. Singkat cerita, ternyata ada yang lebih penting. Oleh Allah menjawab mimpinya dulu ketika dia waktu kecil. Rajanya justru bermimpi. Bermimpinya itu kan aneh, melihat 7 ekor sapi gemuk memakan 7 ekor sapi yang kurus. Nah, pada waktu itu raja dengan kalimat ru'ya di ayat 44 mengumumkan, siapa yang bisa menakwilkan mimpiku, bertemu aku menemukan dalam mimpiku melihat seekor sapi, 7 ekor sapi yang gemuk memakan 7 ekor sapi yang kurus. Maka seluruh panglima pengurusan kerajaan Mesir pada waktu itu, eta raja cenah biasa wae lah, tidak ge mimpi eta macam anggap wae angin yang lalu. Nah, makanya perlu digarisbawahi dalam Al-Qur'an mimpi itu terbagi dua. Yang pertama ada ar-ru'ya. Jadi kalau kalimatnya dengan ru'ya itu mimpinya berurutan, jelas, stabil sehingga bisa ditakwilkan. Ya contohnya dari mulai wudu, ibu-ibu mungkin pernah mimpi, kemudian sholatnya khusyuk berdoa, setelah sholat mungkin zikir, sampai nanti setelah zikir sholat
Itu disebutnya dalam Al-Quran mimpi ar-ru'ya. Makanya Raja Mesir ketika bermimpi ini dalam surah Yusuf dengan kalimat ru'ya, mimpinya itu bisa ditampilkan sampai dia bangun pun masih terlihat jelas bagaimana mimpi ketika dia tidur. Kemudian ada mimpi dengan ahlam, halim gitunya, ahlam. Kalau ahlam ini mimpi yang tidak jelas. Ibu-ibu terjun jatuh dari sumur kurang gitu. Di sumur teh ayam kaluhur, di luhur teh juga aya di Jakarta. Di Jakarta teh juga meser dodol Garut pan eta mah penyarambu gitu ya. Sampai akhirnya mimpinya itu tidak bisa ditakwil karena ini dalam Al-Qur'an disebut ahlam, mimpi dari setan, dalam arti mimpinya tidak bisa ditakwilkan dan tidak bisa dipelajari. Nah itu ya, jadi mimpi yang dari setan tidak berurutan, itu malah disunahkan oleh Nabi ketika mimpi bahasa Sunda nanti paruhu gitu ya, mimpi aneh-aneh, maka oleh Nabi disunahkan untuk meludah ke kiri, dalam artian meludah secara syar'i ya, bukan meludah asli. Nah, kabayang upami mimpi ieu diacuhkeun atau Nabi si raja nurut ka perkataan para panglimana atau sholat kira-kira mimpi atau pembunga tidur gitunya. Namun diantarkan bahwa Mesir pada waktu itu dalam keadaan sekarat, tidak mungkin ada orang yang selamat karena mimpi ini nanti berkaitan dengan keadaan negara Mesir tersebut. Sampailah mimpi ini kepada Yusuf alaihi salam. Dan disinilah cikal bakal mimpi Nabi Yusuf ketika kecil itu mulai dibuktikan bahwa dia adalah calon panglima, gitu ya, calon raja atau calon pejabat, gitu ya. Maka pada waktu itu sampailah mimpinya kepada Yusuf. Kemudian Yusuf menampilkannya bahwa Mesir, bahwa pada waktu itu akan ada dalam keadaan kekeringan yang panjang. Maka raja diperintahkan bersama Yusuf untuk istilah nama hati-hati dan jaga-jaga, menjaga persediaan makanan untuk masyarakatnya. Ibu bapak sekalian, kalau kita lihat pemaafnya Yusuf itu terlihat ketika dia menampilkan mimpi. Namun kurang ditinggal paman Yusuf tadi difitnah di Mesir. Walaupun dia difitnahnya, dipenjaranya, istilahnya disiksanya, dicaci, dimakinya itu kan di Mesir. Kalau saja Yusuf tinggal ngomong apalah, da ieu mah negara anu nyerakeun kuring, teu kudu ditakwilkeun, miskin sakalian. Namun bahasa kasarna paraeh sinak paraeh sekalian gitu balas dendam terus nyerakeun Yusuf, padahal Yusuf tidak salah apa-apa, tapi pemaafnya Yusuf sekali lagi di sini hadir. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran dan makarimah akhlak yang luar biasa kepada Nabi Yusuf. Maka Yusuf menyebutkan bahwa kalian masyarakat Mesir harus mengawetkan makanan sampai nanti akan datang kekeringan. Inilah yang disebut dengan muhsin. Orang yang muhsin itu, Yusuf ini konsisten dalam surah Yusuf disebut muhsin. Ketika beliau dalam keadaan sakit, miskin, tidak punya apa-apa disebut muhsin karena kesabarannya menahan rasa sakit itu. Tapi juga ketika beliau ada di atas, ketika beliau menjadi bendahara Mesir nanti, beliau juga disebut orang muhsin, orang yang baik. Ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan. Pada miskin beliau baik, pada kaya pun beliau baik. Nah, kadang-kadang di kita apa? Naik sakedik oke, sok jadi benteng sifat teh gitu kan. Anu kapungkurna biasa-biasa aja, Allah diuji dengan harta, diberikan mobil, diberikan harta yang banyak, diberikan kemudahan dalam berbagai pekerjaan dan harta gitu ya. Nanti sifatnya tuh mulai agak beda, ngomongnya ada tinggi gitu ya. Kemudian mulai membanding-bandingkan, kemudian mulai ingin dipuji dan lain sebagainya. Itulah manusia. Tapi Yusuf membuktikan bahwa satu, beliau mau miskin mau kaya jadi pemaaf, tidak pernah mau mungkin. Kemudian yang kedua, Yusuf ketika dia sakit dan tidak, ketika dia di bawah atau di atas, menunjukkan bahwa Yusuf tetap
bisa berlaku adil, tidak adanya rasa balas dendam. Jadi itu ya dunia itu kan kalau kita berbuat baik hanya untuk dunia, maka Allah wakodimna akan membalas kebaikan. Jadi kalau ibu bapak bertanya kenapa cina orang non muslim, orang Kristen kan itu tuh Cristiano Ronaldo itu kan ketika beramal itu bisa sampai miliaran. Bahkan Jackie Chan itu kan anak perempuannya lesbi, anak laki-lakinya narkoba. Maka Jackie Chan kurang terang di akhir nama kuring mal pernah harta anu kuring dikumpulkan dibikin ka budak-budak kuring. Amit deui nu penting ketika kuring maut semua harta yang dia kumpulkan akan diwakafkan atau diberikan dihadiahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Apakah akan menjadi amal jariah? Tidak, karena orang yang berbuat baik ketika niatnya untuk dunia, maka Allah akan segerakan balasannya untuk dunia kembali. Kumaha dipuji orang, kemudian dimudahkan pekerjaannya. Wah si imah dermawan, ayo urang tarik, wah si imah bagus, pasti seperti itu. Tapi ketika di akhirat, maka haba'an mansur, dia akan merasakan amal dunia itu seperti debu yang berterbangan. Kenapa? Karena dasarnya tidak dipakai, hanya sebatas amal, tidak menjadi amal yang soleh. Dasarnya apa? Iman. Dasarnya iman. Contohnya anak ibu mau masuk kampus, namakan zaman TKA, UN zaman kampus. Sinem nate kedah 5 misalkan, tapi kurang hiji jadi 4, lulus malu. Jika sholat, saum, zakat, haji, tapi nu hiji syahadat teu lulus mah tidak. Jadi dasarnya seperti itu. Kalau amal semua orang bisa beramal, tapi kalau amal soleh dasarnya harus iman. Itu yang menjadikan kita amal soleh. Orang minum gitu aja, sami-sami non muslim kurang nu mana menjadikan ibadah. Orang muslim kan teh hoyong ngahilangkeun haus. Jadi kan saukur banyak haus mah beres. Non muslim beres. Urang tapi nu ngabedakeun orang muslim bismillah, orang non muslim tidak pakai bismillah. Nah, itu yang menjadikan amal soleh bagi kita sekalian. Tomboro dicana ka akhirat atuh jalmi anu dunia mah kakuburan we kan teh dicanda. Padahal jalmi selama di dunia bagus sudah ketika yang mengaturkan ya taruhlah di kitchen, nanti mobil Ferrari aku bawa ke kuburan, jadi dikubur. Kabayang kuburan saat kumaha bumi mau dikumpulkan selama kehidupan 60 tahun misalnya. Eta bumi ayah pakubur menang kumpul 2 emun, wayah nang kuburkeun di kuburan ayah kan tidak ada. Ini menunjukkan jangankan amal dunia itu dibawa ke akhirat, ke tanah saja pun tidak mungkin. Tidak ada kuburan yang memasukkan seluruh hartanya selama di dunia. Ini menunjukkan bahwa sekali lagi iman itu menentukan seseorang, atau akidah itu menentukan seseorang bisa berlaku adil di dunia dan di akhirat. Dan inilah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam surat Al-Baqarah ayat 25, syarat masuk surga itu bukan hanya beramal. Wa basyiril ladzina amanu, berikanlah orang-orang yang beriman dengan amal yang soleh. Jadi apa yang menyebabkan orang masuk surga ya satu amal, iman dan amal soleh. Bagaimana orang bisa menjadi amal soleh yang tadi landasannya iman yang kuat, sebagaimana Nabi Yusuf alaihi salam. Bu, bapak, upami Nabi Yusuf kuat imanna jika mungkin mau tiasa sabar. Upami Nabi Yusuf kiat imanna, Nabi Yusuf pasti berzina. Apalagi zinanya itu bukan kita yang mau, tapi keadaan yang menentukan. Bahkan para ulama menyebutkan 99% pasti itu terjadi karena Yusuf belum nikah dan layaknya seorang pemuda yang masih gagah perkasa. Tapi dengan keimanan yang kuat semua itu sirna. Makanya kata para ulama, keimanan atau kesabaran yang paling tinggi adalah ketika kita sabar menahan kemaksiatan padahal itu sudah di depan
biasanya apalagi godaan kita, anak-anak kita nanti ke depan, apalagi kalau anak-anaknya sudah melek dengan teknologi. Miris Bu ketika melihat data World Economic tahun 2024 kemarin bahwa populasi Indonesia itu hampir 300 juta, 221 jutanya semuanya screen time. 80% manusia di Indonesia dari 100% populasi semuanya resep nyo'o HP daripada resep daripada resep ngaos Quran. Tapi literasi peringkat ke 70 dari 80 negara. Kan mengerikan ya. Itu literasi, apalagi baca Al-Quran, luar biasa. Makanya wajar dan pantas dopamin instan. Meninggal dengan tontonan A, suri giring suri, sedih giring sedih. Dopaminnya tuh naik turun dengan instan sampai akhirnya susah untuk diajak berproses. Sedangkan Al-Quran ini adalah wajib dengan proses yang tinggi. Bagaimana memahami kisah Yusuf dari A sampai Z, memahami kisah Musa, belajar sabar ketika membaca ayat-ayat kauniyah dan lain sebagainya. Jadi sulit kalau sudah dibenturkan dengan tontonan-tontonan yang mengerikan. Itu yang disebut dengan dopamin instan gitu ya. Maka jaga anak-anak kita untuk senantiasa menjaga Quran minimal. Janganlah screen time-nya HP-nya scroll-scrollan karena 5 jam misalkan sulit dihindari. So aku baca Quran 5 jam oke gitu kan. Tapi kan susahnya. Aya scroll 6 jam baca Quran 5 menit terus gitu ya. Generasi sekarang ya. Mudah-mudahan bermanfaat Ibu Bapak sekalian. Masih banyak kisah Yusuf yang jadi hidro bagi kita sekalian.